Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fadla Awalia dengan NIM 1102624007 dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Hari ini aku akan membawakan topik mengenai fasilitas umum yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Penting untuk teman-teman ketahui bahwa fasilitas publik di Indonesia secara umum masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Dan hal ini menjadi salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan pendidikan inklusi dan aksesibilitas yang setara. Bayangkan seorang anak penyandang disabilitas ragu untuk pergi ke sekolah karena jalur menuju kelasnya penuh tangga tanpa ada ram yang memadai. Atau seorang anak tunanetra yang kesulitan bergerak di taman bermain yang tidak menyediakan guiding block sebagai penunjuk arah. Realitas seperti ini sebenarnya masih banyak kita temuin di tempat-tempat di Indonesia. Fasilitas yang ramah disabilitas sebenarnya telah diatur oleh regulasi, misalnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan penyediaan akses bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, menurut data terkini dari berbagai survei, hanya sekitar 17% fasilitas umum seperti toilet ramah disabilitas yang memenuhi standar aksesibilitas, ram untuk pengguna kursi roda, harusnya menjadi pengganti tangga juga masih jarang ditemukan. Bahkan, beberapa lift di gedung-gedung publik tidak dilengkapi tombol huruf braille atau indikator suara untuk memudahkan disabilitas tunanetra dan tunarungu. Wilayah perkotaan mungkin memang relatif lebih maju dalam hal fasilitas ramah disabilitas dibanding daerah pedesaan. Namun, ketimpangan ini tuh memperlihatkan kurangnya pemerataan yang serius dari segi pendidikan. Kurangnya fasilitas aksesibilitas fisik di sekolah menjadi penghalang utama bagi anak disabilitas untuk belajar dengan nyaman dan mandiri. Sehingga banyak anak disabilitas yang terpaksa belajar secara terpisah atau bahkan putus sekolah. Argumen yang mendukung dengan adanya percepatan penyediaan akses fasilitas inklusi sangat kuat, karena dengan fasilitas yang memadai, penyandang disabilitas itu tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mobilitas aja gitu, tapi juga peningkatan rasa percaya diri, kesempatan belajar yang setara, dan kemampuan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, tantangan pendanaan, keterbatasan desain bangunan lama, dan kurangnya pelatihan bagi pengelola fasilitas menjadi hambatan yang serius dan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, solusi yang nyata adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi pentingnya fasilitas ramah disabilitas, mengalokasikan anggaran yang cukup, serta mengupayakan inovasi desain adaptif dan terjangkau. Dengan langkah ini, harapannya aksesibilitas dapat terwujud secara bertahap namun pasti, membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk hidup lebih mandiri dan penuh bermartabat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Secara keseluruhan, keberadaan dan perbaikan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban hukum saja, tapi juga sebuah keharusan moral bagi masyarakat yang adil dan inklusif, yang menghormati hak setiap individu tanpa terkecuali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.